Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya punya pantun. Sekolahku SD Baros Sekolahku SD Negeri Baros Mandiri 3. Guru-gurunya berjiwa kreatif. Selamat datang hadirin semua dalam diseminasi budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya wali wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu Bapak Guru SD Baros Mandiri 3 yang hebat, di sini pada pagi ini puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan ridhonya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Dadan Sudana sebagai salah satu tugas dari program guru penggerak. Budaya positif ini ada di modul 1.4. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang berjamaah. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, budaya positif ini nanti akan dan paparkan dengan sangat lugas. Kita beri semangat dan semoga kita pada kesempatan ini dapat mengambil pelajaran dan informasi, dan apabila ada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya atau mencari informasi tentang budaya positif lebih dalam lagi, bisa nanti bertanya kepada Pak Dadan. Mungkin untuk penyegerakan waktu kita mulai saja Pak Dadan sebagai CGP Angkatan 11 Cimahi untuk memaparkan budaya positif modul 1.4. Saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Ani Mariani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di siang hari menuju sore ini kita bisa berkumpul, bisa kembali bertatap muka dalam acara diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Salawat dan salam semoga tetap tercurah melimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, dan mudah-mudahan salawat dan salam tercurah melimpah kepada kita umat akhir zaman yang masih konsisten melaksanakan apa yang telah beliau ajarkan. Sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan waktu dan luangkan waktu untuk hadir di acara diseminasi ini. Yang kedua, kepada MC, Ibu MC yang telah berkenan menjadi moderator di acara ini, dan yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru SDN Baros Mandiri 3 yang dengan keikhlasannya bisa hadir, bisa bekerjasama di acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada acara diseminasi ini insya Allah selama kurang lebih 60 menit ke depan saya akan sedikit
budaya positif ini sangat panjang. Jadi ceritanya itu sangat panjang. Ya. Tetapi untuk membentuk pemikiran dasar, konsep dasar dari budaya positif ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendasari pola pikir kita dari sebuah dalil. Dalilnya ada di next. Nah, kita akan mulai dari sini sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu restitusi, apa itu disiplin, apa itu konsekuensi dan lain sebagainya. Kita akan mulai berpikir dari sini. Ini adalah kerangka awal, kerangka dasar dari sebuah kebudayaan, sebuah budaya positif. Yang mana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alna shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ini adalah dalil Al-Quran yang menjadi dasar tentang sebuah budaya. Ya, jadi sebelum lebih jauh kita berpikir budaya itu dari sini. Yang pertama, perhatikan ayat pertama, ya ayyuhan nasu. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua biasanya. Yang pertama, awal surat bisa diawali dengan an-nasu, ya ayyuhan nasu. Yang kedua, awal ayat itu biasa ya ayyuhalladzina amanu. Nah, dalam materi ini, dalam ayat ini, ayat awalnya ya ayyuhan nas. Artinya apa? Anas. Anas ini adalah tidak dibedakan. Dia itu agama Islam, dia itu agama Hindu, Kristen, dia itu kulit hitam, kulit putih, keriting, lurus dan lain sebagainya. Yang jelas, yang merasa Anas manusia secara umum. Nah, ini semua panggil, ya. Wahai manusia. Nah, sedikit dalam kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau ya ayyuhalladzina amanu, ayat itu diperuntukkan untuk umat Islam atau orang-orang yang beriman. Nah, kalau ayat ini adalah semua, ya. Semua ya ayyuhan nasu. Nah, wahai manusia. Nah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling kenal. Sesungguhnya yang paling mulia adalah kamu, insya Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui bagi Maha Teliti. Nah, disinilah kita berbicara bagaimana kita memperlakukan anak didik kita di sekolah. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh, tidak bisa membeda-bedakan dia itu orang mana, dari mana, dan dari agama apa atau keturunan apa. Ya, makanya nanti disiplin positif itu nanti akan dijelaskan disinilah dasarnya. Ya, nanti kita tidak boleh membeda-bedakan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Oke. Next. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan, ya, mengapa budaya ini sangat penting? Ada nggak yang bisa jawab? Kenapa budaya menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah kehidupan berbangsa? Yang pertama, nah, budaya ini membentuk identitas, siapa kita sebagai individu dan sebagai bagian dari sebuah kelompok ini. Budaya ini akan menunjukkan diri kita itu siapa. Ya. Namanya Indonesia itu memiliki budaya sendiri, jangan dicampur dengan budaya Timur atau budaya Barat. Ya. Jadi Indonesia itu mempunyai budaya sendiri. Jadi mempunyai ciri khas. Yang kedua, budaya ini sebagai penghubung antar generasi. Ya. Budaya menjadi jembatan antara masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Nah itu. Yang ketiga, sebagai panduan hidup, ya budaya memberikan pedoman tentang bagaimana kita harus hidup, berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi budaya ini adalah tadi sebagai pedoman.
kita alhamdulillah mempunyai budaya yang sangat baik. Tetapi tentunya zaman sekarang ini banyak sekali budaya-budaya yang dari luar yang masuk, terutama budaya jelek. Ya. Padahal kita sudah mempunyai budaya yang sangat baik di Indonesia. Yang keempat, sumber inovasi. Jadi budaya mendorong kreativitas dan inovasi. Nah, kenapa sepertinya ini? Jadi apa ibu? Kesimpulannya, ya kalau kesimpulannya nggak beres. Jadi kesimpulannya, budaya itu merupakan aset yang sangat berharga. Nah, maka di modul 1.4 ini kita belajar bagaimana menciptakan sebuah budaya positif. Kenapa ini dibahas? Kenapa ini selalu berulang-ulang, selalu digaungkan, jadi jargon? Karena tadi budaya ini merupakan aset buat diri kita atau buat bangsa kita. Gak kebayang jika kita sebagai manusia tidak menjadi manusia yang berbudaya atau menjadi bangsa yang kurang berbudaya. Artinya seperti kehidupan di masa lalu, kehidupan di zaman batu, misalnya tidak berbudaya, ya. Nah, oleh karena itu pelestarian budaya harus menjadi perhatian bersama. Dengan melestarikan budaya kita tidak hanya menjaga identitas dan diri bangsa, tetapi juga membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik. Nah, jadi pentingnya sebuah budaya ini untuk masa depan, ya. Untuk masa depan kita nanti bagaimana budaya sekarang itu membentuk karakter di masa yang akan datang. Selanjutnya, nah setelah kita mengetahui landasan hukum, dalil-dalilnya, lantas untuk menciptakan sebuah budaya yang baik, sebuah budaya yang positif itu apa saja yang mesti kita lakukan, apa saja yang mesti kita pahami, yang mesti kita laksanakan. Yang pertama, ada disiplin positif dan nilai kebaikan di pesan. Yang kedua, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada restitusi 5 proses kontrol. Yang keenam, ada restitusi atau segitiga restitusi. Nah, ini 6 ini yang sebagai guru yang harus kita pahami, yang harus kita laksanakan agar tercipta sebuah budaya positif di sekolah. Nah, yang pertama tadi disiplin positif dari nilai kebajikan universal. Nah, ini ada sedikit ya percobaan. Di percobaannya, jadi ada perintah. Nanti ada 2 orang ya, 2 orang itu ada teman akan lakukan kegiatan coba A dan B. Nanti ada 2 orang. Yang A seolah-olah temannya itu memegang benda yang sangat penting bagi Anda, ya, sehingga Anda tidak boleh membukanya dan harus mempertahankan apapun yang akan terjadi karena benda itu sangat berharga bagi Anda. Nah, orang sebelahnya itu bagaimana bisa membuka tangan itu, benda itu terhadap teman Anda dengan cara apapun, baik dengan rayuan, baik dengan mengunjung, menghadik, mengintimidasi, memaki, menggoda, mengkritik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba bisa dipraktikkan ini nanti ya. Sekarang itu bisa sebenarnya. Coba misalkan Ibu Susi dan Wani yang memegangnya itu yang rayunya. Misalkan apa aja nggak ada bendanya, cuman ibaratnya ada bendanya. Cuman yang ini tahu nih kayak apa nih, yang ini berusaha mempertahankan. Nah, bisa nggak? Bisa. Ini kalau di mana, kalau dirayu, diintimidasi. Nah, itu ya. Nanti bisa dipraktekkan sekarang. Coba mungkin 1 menit dipraktekkan misalnya. Boleh Bu Yuli dengan Bu Mia, Bu Yuli yang orangnya atau kali yang silakan praktekkan. Siapa yang akan menggambarnya, siapa yang akan menggodanya? Jadi apa barang yang Anda pegang itu adalah barang yang berharga bagi Anda, barang yang sangat istimewa yang nilai tidak kalah, sehingga orang lain tidak boleh lihat, bahkan tidak boleh tahu apa barang kita tadi berharga. Ya. Ya. Nah,
Itu ya. Jadi orang itu dalam disiplin ini sejauh mana dia komitmen konsisten memegang apa yang dia yakini, yang dirasa ini tidak sangat berharga bagi kita. Jadi tidak akan tergoda oleh siapapun, tidak akan merayu oleh apapun, dan tidak akan diberikan kepada siapapun. Nah itu ya. Oke, kita kalau ini nanti boleh dipraktekkan di kelas ya, di kelas atau di manapun nanti boleh disimulasikan karena ini waktunya sangat terbatas sekali ya. Oke, selanjutnya. Nah, lalu apa itu disiplin? Ya, disiplin itu apa sih? Kita itu kadang-kadang dalam mencermati sebuah kata itu kita tahu katanya tapi tidak sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ya, seperti orang berkata sabar. Sabar itu gampang diucapkan, sulit dilakukan. Nah disiplin sama kadang-kadang. Disiplin itu orang gampang berbicara disiplin itu, ya, tapi sangat sulit dilaksanakan. Nah kita cermati, kita bahas apa disiplin itu. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita itu disiplin itu tadi untuk sebuah kepatuhan, ya, untuk mematuhkan atau untuk menertibkan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi menurut KHD ini adalah yang dimaksud disiplin yang kuat itu disiplin yang muncul dari kesadaran diri, bukan karena takut si A, bukan karena takut si B, bukan karena peraturan A, bukan karena peraturan B, tapi emang murni bahwa kita itu melakukan apa yang kita lakukan itu benar ada nilai kebaikannya, Jadi kalau beragama itu kita ibadah itu bukan karena takut neraka. Kita ibadah bukan karena ingin ke surga. Ya, kalau kita ibadah ingin ke surga dan takut neraka itu adalah faktor eksternal. Lantas ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau surga itu tidak ada, kalau neraka tidak ada, apakah tetap mau ibadah? Nah gitu ya. Nah kita disiplin sekolah karena ada kepala sekolah. Ya, kalau kepala sekolah nggak ada, nah itulah. Jadi karena itu faktor eksternal. Kita mengajar karena ada aturannya. Kalau aturannya memang nggak ada, mengajar dia tidak mengajar lagi. Nah, jadi menurut KHD itu, jadi yang dimaksud disiplin yang kuat itu adalah disiplin diri yang berasal dari motivasi kita. Jadi muncul dari dalam diri. Mau ada surga atau neraka, saya tetap ibadah kepada Allah. Gitu. Mau ada sanksi atau tidak ada, saya tetap akan berbuat baik, berbuat disiplin sesuai dengan peraturan. Ya. Nah itu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Nah, itu kendalanya. Jadi kalau kita tidak mempunyai motivasi dari dalam diri, maka salah satu upaya adalah dengan cara apa? Memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya. Jadi kalau tidak ada dari dalam, nyawanya perlu kedua. Ya. Jika anak siswa tidak ada motivasi keinginan, maka guru memerlukan guru untuk proses pendisiplinannya, gitu ya. Jadi bukan dari diri. Oke, lanjut. Nah, tujuan disiplin positif. Tadinya sudah dibahas disiplin itu apa. Jadi tujuan disiplin positif ini adalah untuk menciptakan murid yang disiplin dan bertanggung jawab dengan cara menggali potensinya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan universal. Yang pertama 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya, integritas, percaya diri, antusias, empati,
keingintahuan, kerjasama, hormat, sopan santun, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, sabar, tanggung jawab dan bersahabat. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan kebajikan universal? Jadi kebajikan universal ini yang secara umum telah diakui bahwa itu baik, ya, sepakat baik, tidak kalau dalam agama itu tidak ikhtilaf itu beda. Jadi misalkan kalau datang tepat waktu menurut ajaran Islam baik, menurut ajaran Islam baik, bahkan menurut semua itu sepakat bahwa hal itu adalah baik. Nah, itu artinya menjadi nilai kebaikan yang universal, artinya sepakat bahwa itu adalah baik. Kejelekan itu sama, mencuri tidak baik, sepakat semua. Jangankan oleh guru, oleh pencurinya sendiri dia meyakini bahwa mencuri itu tidak baik, apalagi oleh guru atau ustaz, ya. Nah itu, oke lanjut. Nah untuk selanjutnya tentang teori motivasi, ya, atau hukuman dan penghargaan atau restriksi. Nah yang pertama motivasi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Nah jadi kedua tindakan itu sebenarnya ada motivasinya. Seorang guru datang ke sekolah ada motivasinya. Atau semata-mata hanya senang ibadah saja. Kalau motivasi itu boleh, boleh, ya. Kalau tidak ada motivasinya, ini yang datang dari jauh, datang ke Cimahi untuk menjadi seorang guru, tidak ada motivasi, apalagi ibadah itu karena Allah. Mungkin apa ya, misalnya. Nah, untuk mendapat imbalan atau untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Nah itu motivasi. Jadi kalau dalam agama itu amal itu tergantung niatnya, ya, amal itu tergantung motivasinya. Innamal amalu binniyat. Semua amal tergantung niat. Ya. Yang selanjutnya hukuman dan penghargaan. Ya, jadi penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau orang yang kesini itu hanya mendapatkan penghargaan dalam melakukan sebuah tindakan, dalam melakukan sebuah perbuatan atau sebuah pekerjaan, maka ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, dia itu pasti akan secara kualitas akan turun. Itu, ya. Tadi seperti halnya anak-anak ketika disuruh, ya sampai yang ke depan nanti dikasih kue. Nah ketika dia suatu saat tidak ada kue, maka dia tidak akan dan tidak ada kuenya, dan tidak ada permainnya, maka dia tidak akan mau disuruh ke depan. Ya. Hanya nanti ada sebuah resiko yang diambil ketika kita orientasi terhadap sebuah penghargaan. Ya. Yang selanjutnya penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah itu tadi, ya, karena semata-mata hanya demi penghargaan, ketika tidak ada penghargaan dia tidak mau berupaya, tidak mau berkreativitas. Selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah itu jadi dia akan kemauan dirinya itu akan berkurang dalam diri itu karena dia demi sebuah sertifikat, demi sebuah nanti jabatan dan lain sebagainya, tidak ada hal lain. Maka ketika hal itu tidak ada, hal itu sirna, maka secara langsung motivasinya dalam diri pun hilang. Ya. Nah yang selanjutnya adalah restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini upaya memperbaiki kesalahan anak. Ya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi untuk memperbaiki anak, karena kita sadari bahwa yang namanya manusia, yang namanya anak itu tidak lepas dari kesalahan. Ya. Jangankan anak, kita pun orang dewasa, kesalahan itu tidak
tidak bebas dari kesalahan. Maka ada langkah untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, dengan tidak menjatuhkan diri mereka, dengan tidak menjatuhkan kualitas mereka, itu dengan restitusi. Nanti ke depan ada ya, jadi mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kembali restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka. Jadi untuk mencari solusinya, bukan kadang-kadang kita ini dalam apa ya, menangani masalah anak itu solusinya belum ketemu, telah memunculkan masalah baru. Nah ini yang perlu kita waspadai. Jadi mencari masalah tanpa masalah. Jadi mencari menyelesaikan masalah dengan tidak memunculkan masalah yang baru, tapi fokus pada masalah anaknya, bukan masalah kesalahannya. Ya, orang tidak kamu tidak taat, kamu selalu melambat, jadi selalu menyalahkan atau menjudge anak, sementara tidak ada solusinya. Nah ini yang akan kita bangun, budaya ini yang akan kita tinggalkan. Bagaimana kita memperbaiki, mencari solusi bagi permasalahan anak. Karena di sekolah ini adalah tempatnya anak-anak, tempatnya manusia yang pasti dari sekian ratus orang itu ada saja masalahnya. Makanya kita dibahas di sini. Dilakukan dengan cara tanpa dipaksa. Nah, itu bedanya. Jadi restitusi ini membangun kesadaran bahwa kita ini telah melakukan salah dan harus diperbaiki. Oke, lanjut. Nah, ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri restitusi ini. Yang pertama, boleh dari mana aja, boleh bebas ya. Ya, tinggal dibaca. Yang pertama, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kadang-kadang ketika anak berbuat salah itu digas, bahkan sampai diumumkan di depan murid, dia itu akan kena psikis, mentalnya itu akan kena. Jadi dia tidak akan mau berkumpul dengan kelompoknya, karena dia akan merasa menjadi makhluk, jadi siswa yang gagal. Nah, restitusi ini adalah tidak seperti itu. Jadi mengembalikan siswa agar dia tidak merasa menjadi anak yang gagal. Yang kedua, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi bedanya itu. Jadi restitusi ini upaya untuk belajar dari kesalahan, bukan upaya menebus kesalahan. Ya. Nah, kita upayakan kepada itu harus belajar dari kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan. Jadi hubungannya kita perbaiki lagi, baik dengan siswa maupun dengan guru. Yang selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam proses itu anak itu disentuh dirinya, digali potensinya. Ya, jika melakukan kesalahan, kenapa melakukan kesalahan? Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari kebenaran. Dan yang cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Nah ini yang ini. Jadi restitusi ini adalah fokus pada solusi. Oke, lanjut. Nah ini adalah apresiasi kebaikan. Contoh pengakuan membuka. Ini ya, bisa lihat kemarin saya perhatikan kebaikannya. Saya empati itu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh ini adalah contohnya ya, contoh pembukaannya, nilai kebaikannya, dan situasinya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan ke keyakinan kelas. Yang mungkin Bapak Ibu semua tidak asing lagi ya. Kalau dulu itu di kelas itu ada yang namanya tata tertib, itu ya. Tata tertib kelas. Sekarang diganti ya menjadi
keyakinan kelas. Apa bedanya tata ilmu keyakinan kelas? Keyakinan itu kata-katanya positif, tidak ada kata negatif. Betul. Ada lagi? Apa bedanya? Peraturan sifatnya memaksa. Peraturan sifatnya memaksa ya. Kalau tadi bukan paksaan tapi tawaran gitu ya. Jadi tata tafsir itu dia mau suka atau tidak ya perlu gitu ya. Ya kalau tata tafsir itu kita yang buat, Ada hukumannya. bahkan percetakan yang buat, tapi itu tidak dilibatkan. Nah, yang paling mendasar itu adalah dalam keyakinan kelas atau kesepakatan itu anak yang dilibatkan. Jadi dia itu membuat sebuah komitmen di dalam kelas yang nantinya ketika dia melanggar itu dia dengan sendirinya merasa dalam diri saya telah melanggar komitmen saya. Yang itu juga itu. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat oleh mereka, dituangkan di kelasnya dan dilaksanakan oleh mereka juga. Dan oleh gurunya dilaksanakan beda itu. Ya, misalkan mau apa? Nah, contoh di sini ada kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, menjaga berdoa sebelum dan sudah kegiatan aktif dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir tertib. Nah, ini adalah hal atau keyakinan yang muncul dari mereka, sehingga ketika mereka melanggar poin-poin yang mereka tulis, itu dia kan gurunya itu akan bertanya kembali. Misalkan, Budi, pelanggaran apa yang telah kamu kesepakatan apa yang telah kamu lakukan? Jadi dikembalikan lagi kepada dirinya. Kembalikan lagi. Kalau tata tertib, tidak tulisan tata tertibnya. Kalau keyakinan, keyakinan tadi dia akan menyentuh ke dalam diri si anak. Jadi oh iya kan itu buatan saya ya. Masa saya yang buat, saya yang melanggar seperti itu. Ya. Nah, kesempatan kelasnya sudah. Kami guru dan murid saling menyayangi. Ini kesempatan kelas. Jadi tidak ada murid yang saling tidak menyayangi, menghina, memukul dan karena kesempatan kelasnya. Kami murid yang semangat belajar. Oke, ini ya. Next saja. Nah, contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas. Nah ini ya, ini beberapa contoh keyakinan kelas. Nah bisa dibaca ya. Sambil dilakukan mungkin. Oke lanjut. Nah, kita akan langsung ke kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Ya. Karena tadi kita ini sebagai pengajar itu ya kita hadapi itu bukan robot. Ya. Kita objek pembelajaran itu adalah manusia, siswa. Dan manusia itu memiliki kebutuhan. Beda kalau kita menjadi seorang peternak ayam. Peternak ayam itu nggak perlu dia kebebasan, nggak perlu kesenangan tadi ayam karena gede dijual sempit. Kita sebagai pendidik yang kita harapkan adalah anak, maka kita wajib tahu, wajib paham bahwa mereka itu mempunyai kebutuhan. Ya. Kebutuhannya apa saja? Ini coba naik. Yang pertama. Nah, apa itu kebutuhan rasa cinta dan sayang? Ini anak ini selalu ada. Jadi kebutuhan rasa cinta dan sayang ini adalah dorongan alami manusia untuk merasa terhubung, dicintai, dimiliki, rasa memiliki hubungan personal, memiliki dalam berbagai kelompok, memberikan dan memberi sayang, persahabatan dan lain-lain. Jadi kadang-kadang anak ini yang mereka butuhkan dari kita itu kadang-kadang bukan hal yang besar, tapi mereka butuh rasa cinta seolah-olah kita ini adalah benar-benar orang tua mereka. Jadi yang dia harapkan itu
bagaimana mendapatkan cinta dan sayang dari guru yang seolah-olah dia itu benar orang tuanya. Ya, dia ingin kalau ada anak ingin cari perhatian terus ya, karena dia itu membutuhkan yang namanya dicintai dan disayangi. Jadi anak itu jangan ya tadi jangan seperti anak sendiri. Next. Nah, yang kedua, kebutuhan akan kesenangan adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Sebelum sering dikaitkan dengan hiburan dan kesenangan saat. Kebutuhan ini sebenarnya jauh lebih dalam dan kompleks. Apa itu kesenangan? Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah dorongan manusia untuk mencari pengalaman yang menyenangkan baik secara fisik maupun mental. Ini berupa bisa kreasi, estetika, fisik, prestasi dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita sadari bahwa kita ini butuh kesenangan, betul ya? Ya, butuh kesenangan. Betul, karena kita untuk memperoleh kesenangan, kita pergi ke tempat yang jauh, bisa ke gunung, ke pantai, kalau ibu ke mall, ke apa ya, dan lain sebagainya. Itu kan dalam rangka untuk memperoleh kesenangan, ya, kesenangan berolahraga, bermain, berlibur, mengikuti hobi, gitu ya, pengalaman dan sebagainya. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kita pun sama merasakan. Kita butuh yang namanya kesenangan. Dan anak sama. Dalam diri anak itu dia ada jiwa atau ada kebutuhan akan kesenangan. Ya. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya kebutuhan kebebasan. Adalah dorongan alam manusia untuk memiliki otonom, pilihan, dan kendali atas hidup mereka. Ini adalah hasrat untuk bebas dari batasan, baik batasan fisik, sosial, atau psikologi. Nah, pertanyaannya, mengapa kebutuhan kebebasan itu penting? Ya, yang ini yang pertama untuk identitas, dua pertumbuhan, tiga kebahagiaan, dan informasi. Nah, ini ya, jadi anak itu kadang-kadang selalu ada atau ada awalnya anak itu ingin bebas, ya. Dan kita kadang sama ada rasa keinginan untuk rasa kebebasan. Nah, jadi memungkinkan itu untuk mengembangkan identitas diri yang unik dan otentik dengan memberi kebebasan untuk memilih dan bertindak. Individu dapat belajar dan berkembang dan sebagainya. Lanjut. Nah, penguasaan ini dorongan alami manusia untuk memiliki kontrol atas lingkungan, situasi, dan hidup sendiri. Ini adalah keinginan untuk memahami, mempengaruhi, menguasai segala sesuatu di sekitar kita. Nah, ini anak itu sering muncul sifat ini. Ketika dia memiliki badan besar di kelasnya, memiliki pengaruh di keluarganya, kadang-kadang muncul dia ingin menguasai seseorang. Pernah ya? Anak kita, murid kita, dia merasa paling pintar, paling gede, paling hebat, dia mendominasi orang lain. Nah ini kita mesti paham, dia itu dasarnya ingin menguasai, karena yang penguasaan ini biasanya dilakukan oleh yang sifatnya dominan, yang mayoritas ke minoritas, atau yang badannya besar, yang kecil, atau yang merasa paling kaya, yang paling itu. Nah kita paham, oh anak kita emang ada kebebasan kebutuhan ini. Nah kita bagaimana cara mengantisipasinya? Tentunya ada caranya. Dan prinsip konkret nggak mungkin. Nah ini kita sering ya, banyak lah sebenarnya di sekolah kita. Oke. Selanjutnya, nah ini ya, ini adalah perlakuan ya kita, sikap kita terhadap siswa. Ya, bagaimana perlakuan kita terhadap siswa nanti kita akan menayangkan video singkat. Kita akan simak biar tidak ngantuk. Kita akan simak videonya bersama-sama. Coba
Videonya disimak. Coba stop dulu. Naren, Nah, posisi guru yang paling sering di masa lalu, ya, di masa lalu ini adalah dia memposisikan diri sebagai penghukum. Saya pun kadang-kadang dulu, saya itu kebanyakan menjadi seorang penghukum kepada siswanya. Seperti apa contohnya? Nah, ini lihat contohnya. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Ya, bisa menyimpulkan ya bagaimana ketika seorang guru menjadi seorang penghukum. Biasanya kalau lihat dari video ini, dia itu ketika ada kasus yang seperti ini tidak memberikan ruang kepada siswa untuk memberikan argumentasi terhadap apa yang dilakukan. Kita lihat tadi ketika ya, jadi langsung menjelaskan bahwa dia itu makhluk atau dia itu menjadi manusia yang bersalah, menjadi manusia yang tidak berguna. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Ini adalah kebiasaan kita yang dulu, ya. Kadang-kadang selalu langsung menjelaskan seseorang. Tadi apa hukumannya? Lari 2 keliling. Kamu, jadi dia tidak bisa, tidak ada waktu untuk menjelaskan kenapa dia tidak apa masalahnya, dia langsung kamu siswa yang bandel dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah ya Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. ya Maaf sekali. ya itu yang kedua adalah posisi kita sebagai guru sebagai membuat merasa bersalah, ya. Pernah tidak
Coba dari dua ini yang pernah yang mana? Yang satu atau dua? Dua-duanya. Yang sering yang mana? Ya. Ini benar ya. Saya juga pengalaman. Ini adalah pekerjaan kita. Ini adalah hal yang sering kita lakukan. Jadi dalam posisi bersalah, merasa bersalah ini, percakapan itu dipaksa bahwa anak itu supaya merasa bersalah terhadap apa yang telah dilakukan. Aduh, ternyata saya itu membuat dihukum, si ibunya begini, ibunya begini. Jadi ditekan terus-terusan agar merasa paling salah. Ini yang ketiga. Ada kesimpulan. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu ya. Dalam posisi teman, Jadi di sini memposisikan kita sebagai teman. Jadi kita itu bukan gurunya, temannya. Jadi percakapan antara teman dan teman itu bebas. Tapi tidak seperti formal yang tadi ya. Kalau di sini biasanya ada sindir sampir atau apa? Menyindir. Kamu ini yang cepat dan terlambat. Jadi seolah-olah ini tidak ada batas samaan. Lanjut. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid.
Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Itu ya. Posisi manajer. Oke, jadi jelas ya dalam proses belajar ini kita dengan murid itu ketika murid melakukan kesalahan tidak langsung menjudge dia itu salah, tidak langsung merendahkan, tidak langsung mengamini. Tapi apa? Tapi lebih fokus menggali terhadap solusi yang akan dia lakukan. Ya, tadi solusinya apa? Nah, solusinya dia harus menyetel alarm. Ya, dia harus berkolaborasi dengan siapa? Dengan kakaknya, dengan ibunya. Jadi yang digali itu adalah solusinya, bukan terus-terusan menggali kesalahannya. Kamu salahnya A, B, C, D. Tapi yang difokuskan adalah bagaimana dia memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi penyelesaiannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sedikit lagi simpulannya. Adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang Nah, kira-kira posisi mana yang ideal? Keinginannya manajer ya, tapi prakteknya kadang selalu di penghukum. Kamu, ya itu nggak apa, ya tidak jadi masalah karena kita dalam proses belajar, ya tidak ada manusia yang selalu benar, tidak ada manusia yang selalu salah. Karena manusia itu perpaduan dua karakter, yang pertama karakter malaikat yang ada benarnya, dan kedua adalah karakter setan yang tidak salah. Artinya ayat salah, ayat benar. Itu manusia. Makanya tadi dari mulai pertama menghukum dan lain sebagainya sampai ke manajer. Nah, mudah-mudahan dari 5 permasalahan tadi kita bisa mengambil
yang mana? Yang manajernya, posisi manajernya. Tapi Pak sulit, betul. Sulit karena budaya itu bukan mengembalikan telapak tangan. Ini adalah budaya kita yang bersatu itu budaya lama. Ya, saya mungkin termasuk korban budaya yang dulu yang selalu dihukum oleh gurunya mungkin. Nah sekarang kita ubah budaya ini menjadi kita menjadi seorang manajer ya, dengan tadi ada step-stepnya. Ya, oke nanti kita sebut karena waktunya. Apa menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi merit. Nah ini adalah segitiganya ya. Nah, tinggal dipelajari ya. Sudah jelas tadi dalam video juga sebenarnya ini cuma untuk menguatkan kita aja bahwa mudah-mudahan dengan video tadi kita menjadi seorang posisi kita sebagai manajer. Ya. Nah inilah apa yang paling kita tunggu-tunggu dalam pertemuan ini dalam pertemuan ya, dan ini adalah murni dari saya. Boleh bertanya? Oh iya boleh. Boleh bertanya. Ntar ya kita akan mau bertanya dulu kan? Oke, bertanya dulu Pak. Ini hanya ingin mengetahui bahwa posisi restitusi itu bisa tidak di depan orang lain. Misalnya kan ada anak-anak yang sedang bertengkar, terus kita terlambat datang. Nah pada saat itu anak-anak yang bertengkar itu sudah menjadi tontonan oleh anak-anak yang lain. Pas mau dibawa ke dalam atau ke ruangan tidak mau. Apakah restitusi itu bisa dilakukan di depan teman-temannya atau tidak? Iya. Pertanyaan yang super sekali ya. Aduh, pertanyaan sangat. Kalau terjadi seperti itu, saya akan bertanya ke Bapak Sekolah. Bagaimana pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah? Kira-kira. Jadi dalam memberikan coaching gitu memang diusahakan dalam kondisi yang betul-betul mindfulness, makanya dia harus dalam posisi yang jangan banyak gangguan lah gitu. Nah, gitu. Kalau bisa di tempat yang berbeda. Itu sama dengan saya jawabannya. Jadi harus kesadaran penuh. Ya. Kalau bisa jangan di tempat umum, jangan di mana, tapi cari tempat yang kira-kira nyaman bagi dia. Karena kita harus memperhatikan juga solusi ya. Sama dengan jawaban Bapak berarti saya. Ya, cuma memberikan kesempatan. Ya, terima kasih Bapak Presiden. Oke, tidak terasa ya. Padahal saya 2 jam lagi tidak terasa karena durasinya terlalu panjang ya. Dan kita pun akan kembali ke rumah masing-masing, menemui anak, suami, istri kita. Ya, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini diberikan keselamatan, perjalanan dan bertemu berkumpul dengan keluarganya. Salam dari saya untuk keluarga Bapak Ibu semua. Ya, sekian mungkin ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin untuk selanjutnya disampaikan kepada Bu Mentor dari saya. Tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, budaya positif ini memang sebetulnya sudah ada dari zaman Bapak Kiai Triwatara. Namun mungkin dengan kurikulum Merdeka ini digali kembali sehingga mungkin bagi beberapa ya sebagian guru kayak yang baru mempelajarinya, benar dari dulu juga sudah ada, dan mungkin sebagian dari kita juga semuanya pernah melakukannya, cuman nggak tahu itu namanya apa. Nah, demikian paparan budaya positif dari Bapak dan Sudana. Terima kasih untuk Ibu Bapak yang berkenan untuk memperhatikan dan menyimak pemaparan hari ini. Ada sebelum penutup acara ada satu pantun dari saya. Minum teh manis dengan mie instan. Minuman datang berkerak-kerak.
Demikian pemaparan diseminasi dari Pak Dadan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Demikian dari kami, saya sebagai moderator menutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Mariani, guru SD Baros Mandiri 3, rekan dari Bapak Dadan Sudana yang sedang melaksanakan program guru penggerak. Hari ini telah melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Berdasarkan pemaparan beliau, untuk mendapatkan disiplin yang kuat datang dari disiplin yang berasal dari motivasi internal. Objek dari pembelajaran kita sebagai pendidik adalah manusia, sehingga harus memperhatikan kebutuhan dasarnya. Nah, agar murid kita mendapatkan ilmu juga mendapatkan kebahagiaan dalam pembelajarannya, maka kita sebagai guru harus memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan memberikan pembelajaran atau disiplin-disiplin positif. Demikian refleksi dari saya. Semoga program PGP Bapak Dadan Sudana berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi Bapak Dadan Sudana dan kami sebagai rekan-rekannya di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.